Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Apakah semangatnya masih ada nih untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Oke, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelumnya, Ibu izinkan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Winda Sri Yunita. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan kata Ibu Winda. Tapi anak-anak, kalau Ibu sendiri kayaknya kurang asik deh. Mending kita panggil teman-teman Ibu yuk. Mana nih? Halo anak-anak. Nah ini dia. Gimana kalau kita langsung perkenalan ya teman-teman Ibu. Mulai dari Ibu ini. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Salvia Aprilia. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Salvi. Nah kalau yang sebelah sini. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Saraswati Oktavia. Kalian bisa panggil Ibu Saras. Oke, setelah kita perkenalan, alangkah baiknya supaya kita lebih dekat dan juga pembelajaran kali ini lebih asik. Dan mending, bersemangat. ya betul sekali. Mending kita buka dengan Bernyanyi. ya bernyanyi. Nyanyi apa Ibu Saras? Kita nyanyi dengan menggunakan jari-jari kita ya. Oke, siapkan nih. Oke, mana jarinya semua? Oke, jarinya tangannya di atas ya. Teman-teman semua bisa ikuti Ibu di depan, oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ini jari jempol, ini jari jempol. Kata jari jempol, belajar jangan ngompol. Ini jari telunjuk, ini jari telunjuk. Kata jari telunjuk, belajar jangan ngantuk. Ini jari tengah, ini jari tengah. Kata jari tengah, belajar jangan lengah. Ini jari manis, ini jari manis. Kata jari manis, belajar jangan nangis. Ini jari kelingking, ini jari kelingking. Kata jari kelingking, belajar jangan keliling. Aduh, kayaknya teman-teman yang di rumah belum pada ikutan deh, Bu. Kurang bersemangat nih. Iya. Ayo kita coba sekali lagi. Oke, kita sekali lagi ya. Kita lebih semangat. Oke. Biar semuanya bisa mengikuti. Ya, betul sekali. 1, 2, 3. Ini jari jempol, ini jari jempol. Kata jari jempol, belajar jangan ngompol. Ini jari telunjuk, ini jari telunjuk. Kata jari telunjuk, belajar jangan ngantuk. Ini jari tengah, ini jari tengah. Kata jari tengah, belajar jangan lengah. Ini jari manis, ini jari manis. Kata jari manis, belajar jangan nangis. Ini jari kelingking, ini jari kelingking. Kata jari kelingking, belajar jangan keliling. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena semua sudah fokus dan juga terlihat asik dan semangat kembali untuk mengikuti pembelajaran kali ini, langkah baiknya langsung saja kita simak pembelajarannya. Ini dia. Oke anak-anak, setelah kita tadi bernyanyi dengan asyik dan kemudian semangat kita dan juga energi kita terkumpul, Ibu mulai ya pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Oke anak-anak, di sini Ibu akan tanya, siapa yang suka membantu ibunya memasak di rumah? Oke, ada yang suka membantu dan juga ada yang tidak ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, Ibu di sini akan membacakan sebuah cerita. Jadi adik-adik coba bayangkan ya. Nah, pada suatu hari Selvia dengan ibunya memasak donat. Selvia menyiapkan bahan-bahan donat, kemudian menguleninya, kemudian menggoreng donat, dan setelah menggoreng donat, Selvia menghias donat tersebut satu persatu.
Kemudian di sela-sela Selvia menghias donat tersebut, datanglah dua adik Selvia bernama Dina dan juga Dini meminta donat tersebut. Nah, akan tetapi teman-teman, di sini Dina dan juga Dini, adik Selvia ini meminta donat yang sudah dihias secara bersamaan. Jadi, untuk mengatasi masalah tersebut, Selvia harus membagi donat yang baru dihias satu itu menjadi dua bagian. Nah, untuk diberikan satu bagian kepada Dina dan satu bagian lagi kepada Dini. Nah, satu bagian yang dimiliki Dina itu bisa disebut juga 1/2 bagian dari donat. Nah, yang dimiliki Dina juga sama teman-teman, 1/2 bagian dari donat. Jadi, masing-masing atau Dina dan Dini ini memiliki berapa teman-teman? Berapa bagian? Ya, memiliki setengah atau sebagian dari satu donat. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih bingung ya. Oke, Ibu kasih contoh lagi. Sini Ibu sudah memegang satu buah apel dan juga satu buah pisau. Nah, di sini berapa jumlah apel yang Ibu pegang? Ya, betul sekali, ini satu buah apel ya teman-teman. Ibu ingin membagi apel ini kepada Roni dan juga Dimas. Nah, kemudian berapa bagian yang harus Ibu potong? Oke, kita bagi, karena orangnya itu ada 2, maka Ibu potong apel ini menjadi 2 bagian. Kita potong ya. Nah, ini dia apelnya sudah Ibu potong menjadi 2 bagian. Nah, satu bagian untuk Roni dan satu lagi untuk Dimas. Nah, bisa disebutkan seperti tadi, satu bagian apel untuk Roni ini merupakan 1/2 bagian dari apel. Dan satu bagian lagi untuk Dimas ini bisa disebut juga 1/2 bagian dari apel untuk Dimas. Nah, jadi di sini kira-kira teman-teman ada yang bisa menyimpulkan tidak? Pecahan itu apa? Nah, dapat kita simpulkan, pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, apel ini, satu bagian ini merupakan bagian dari satu apel yang utuh tadi sebelum kita potong. Nah, mengerti ya teman-teman? Jadi pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, setelah kita mengetahui dan juga memahami arti apa itu dari pecahan, yaitu bagian dari keseluruhan. Nah, bilangan pecahan ini bisa juga disimbolkan menjadi A/B, di mana A-nya itu kita sebut sebagai pembilang dan juga B kita bisa sebut sebagai penyebut. Nah, tadi kan kita sudah menyebut ya, bagian dari apel itu 1/2. Nah, kita rubah A-nya itu menjadi 1, kemudian B-nya itu menjadi 2. Jadi A-nya kita sebagai pembilang, berarti 1 itu merupakan pembilang, kemudian 2-nya itu merupakan penyebut. Oke, teman-teman, apa sih pembilang itu? Pembilang merupakan banyaknya keseluruhan. Nah, bisa kita analogikan tadi pembilang itu merupakan satu buah apel ya. Oke, satu buah apel. Nah, satu buah apel itu merupakan pembilangnya. Kemudian setelah dibagi menjadi 2, nah kemudian itu yang 2 bagian itu bisa kita sebut sebagai penyebut. Nah, penyebut ini merupakan bagian dari keseluruhan. Jadi jika apel tersebut kita bagi 2, maka berarti cara penulisan pecahannya adalah 1/2. Nah, anak-anak tadi sudah belajar kan dengan Ibu Indah mengenai pecahan 1/2 dan apa sih itu pecahan. Nah, sekarang dengan Ibu kita akan belajar mengenai pecahan 1/3. Apa sih 1/3 itu dan bagaimana cara menghitungnya? Yuk, kita simak bareng-bareng. Di sini, Ibu mempunyai satu buah pizza berbentuk bulat. Lalu, Ibu ingin memakannya dengan Ibu Indah dan Ibu Saras. Kemudian, Ibu memotong pizza tersebut menjadi 3 bagian sama besar.
Nah, satu potong pizza untuk Ibu Indah, satu potong pizza untuk Ibu Saras, dan satu potong pizza untuk Ibu. Nah, satu bagian yang diterima oleh Ibu Indah dinamakan dengan 1/3 bagian dari pizza. Dan yang diterima oleh Ibu Saras dinamakan dengan 1/3 bagian dari pizza. Dan yang dimakan oleh Ibu dinamakan 1/3 bagian dari pizza. Nah, di sini ada yang tahu nggak yang mana sih pembilangnya dan yang mana penyebutnya? Nah, bener banget. Pembilangnya yaitu 1. 1 di sini ialah bagian keseluruhan satu pizza. Dan penyebutnya ialah 3. 3 di sini merupakan 3 bagian yang Ibu potong sama besar tadi. Nah, anak-anak, kita dapat simpulkan bahwa pecahan 1/3 itu jika suatu benda dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, bagian tersebut dinamakan dengan pecahan 1/3. Nah, kita lanjut ya materi selanjutnya. Setelah kita belajar mengenai pecahan 1/2 dan pecahan 1/3, sekarang kita akan belajar mengenai pecahan 1/4. Nah, mari kita simak bersama ya. Nah, sekarang Ibu memiliki 1 buah pir. Agar memudahkan Ibu untuk memakannya, maka Ibu akan memotong 1 buah pir ini menjadi 4 bagian. Nah, mari kita potong ya. Nah, buah pir ini sudah Ibu potong. Nah, ini dia. Nah, potongan dari buah pir ini dapat kita simbolkan dengan 1/4. Nah, potongan dari buah pir ini bisa dilambangkan dengan 1/4, di mana 1 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Jadi, dapat kita simpulkan pecahan 1/4 merupakan jika satu benda yang dipotong menjadi 4 bagian. Nah, 1, 2, 3, 4 dipotong sama besar, maka dapat kita sebut dengan pecahan 1/4. Oke adik-adik, sampai sini sudah paham ya apa itu pecahan 1/4? Nah, anak-anak, agar kita lebih paham mengenai materi tentang pecahan, Mari kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik di rumah dan juga yang sedang belajar menyimak video ini boleh ikuti bersama-sama ya. Kita mulai dengan nada menanam jagung. 1, 2, 3. Ayo belajar matematika, materi pengenalan pecahan. Ingatlah kawan, bentuk pecahan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Supaya mudah dihafal dan juga mudah untuk dipahami, kita coba sekali lagi ya. Pelan-pelan ya, Bu. Oke, siap. 1, 2, 3. Ayo belajar matematika, materi pengenalan pecahan. Ingatlah kawan, bentuk pecahan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Ingatlah kawan, atas pembilang, bawah penyebut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Oke adik-adik, setelah kita tadi bernyanyi untuk penguatan kita tentang pecahan, nah selanjutnya kita akan membahas soal-soal supaya adik-adik lebih paham dan mengenai itu apa itu pecahan. Nah di sini ibu akan membacakan sebuah cerita. Oke, disimak baik-baik ya. Pertama, Salsa akan membuat kue ulang tahun, tetapi persediaan tepung sudah habis. Salsa meminta Rini untuk membeli tepung sebanyak 1/4 kilogram. Tapi tepung yang dibutuhkan masih kurang. Salsa meminta Rini untuk membeli lagi tepung sebanyak 1/4 kilogram. Berapa jumlah keseluruhan tepung yang dibeli Rini? Nah, oke baik adik-adik, itu dia contoh soalnya. Nah, kemudian bagaimana ya cara penyelesaiannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke baik teman-teman, setelah kita menyimak soal cerita, selanjutnya bagaimana ya penyelesaiannya? Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini diketahui Rini membeli 1/4 kilogram tepung. Kemudian karena kurang, membeli lagi sebanyak 1/4 kilogram tepung. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah keseluruhan tepung yang dibeli oleh Rini? Nah, kita selesaikan sama-sama ya. Nah, di sini 1/4 kilogram tepung kita tulis 1/4 ya. Kemudian membeli lagi 1/4 kilo. Ditambah berarti ya 1/4. Nah, kira-kira berapa ya? Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini sama dengan, karena ini berpenyebut sama yaitu 4 dan juga 4, maka langsung dijumlahkan saja pembilangnya, yaitu 1 dan tambah 1 berapa? Ya, betul sekali, 2. Di sini karena berpenyebutnya sama, maka penyebutnya sama juga dengan 4. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah kan? Selanjutnya dapat disimpulkan. Jadi, tepung yang dibeli oleh Rini adalah 2/4 kilogram. Nah, jadi tepung yang dibeli oleh Rini adalah 2/4 kilogram. Itu dia teman-teman cara penyelesaiannya. Oke baik teman-teman, setelah kita tadi menyelesaikan soal yang pertama tentang penjumlahan di dalam pecahan, selanjutnya kita akan latihan lagi nih, masih tentang penjumlahan. Nah, soal cerita yang kedua adalah kita simak bersama ya. Ibu memiliki 2/8 pizza yang disimpan di dalam kulkas. Kemudian ibu membawa 2/8 pizza lagi yang dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, yang ditanyakannya adalah, jadi berapakah total pizza yang ada di dalam kulkas sekarang? Oke, langsung saja kita simak. Oke teman-teman, setelah kita tadi menyimak cerita dari soal nomor 2, nah sekarang kita akan menyelesaikannya. Oke, di sini diketahui ibu memiliki 2/8 pizza di dalam kulkas. Kemudian ibu membawa 2/8 pizza lagi untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, yang ditanyakan adalah berapa total pizza di dalam kulkas? Oke, tentunya sama ya untuk pengerjaannya seperti tadi, di mana 2/8 ditambah dengan 2/8. 2/8 ditambah 2/8. Nah, sama dengan, lagi-lagi karena ini merupakan penyebutnya sama ya, penyebut sama, maka jika penyebutnya sama, pembilang yang di atas langsung dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 8. Jadi total pizza keseluruhan
adalah 4/8. Nah, itu dia teman-teman untuk penyelesaiannya. Cukup mudah bukan? Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kita akan membahas dan belajar tentang soal-soal pengurangan dalam pecahan. Oke, bagaimana? Kita simak langsung. Nah, anak-anak, tadi kan sudah belajar dengan Ibu Winda tentang soal pecahan penjumlahan yang berpenyebut sama. Sekarang kita akan belajar tentang soal pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Yuk simak baik-baik. Wati mempunyai 3/4 bagian pizza. Kemudian Wati memakan 1/4 bagian pizza. Berapakah bagian pizza yang belum dimakan? Yuk kita bahas. Nah, cara penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui. Wati mempunyai 3/4 bagian pizza. Kemudian ia memakan 1/4. Nah, ditanyakannya berapakah bagian pizza yang belum dimakan? Nah, berarti kita tulis dulu ya yang diketahuinya dulu, yaitu 3/4. Dimakan berarti dikurang. Berapa? 1/4. Nah, karena di sini berpenyebutnya sudah sama, yaitu 4, jadi kita hanya mengurangi pembilangnya saja ya, yaitu 3 dikurang 1, yaitu, ya benar, 2/4. Jadi, banyak bagian pizza yang belum dimakan adalah 2/4 bagian pizza. Nah, sampai sini sudah mengerti teman-teman? Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan soal pengurangan pecahan berikutnya. Nah, di sini Aldo memiliki 2/4 kg kopi. Kemudian Aldo menggunakan 1/4 kg kopi untuk membuat minuman. Nah, sekarang berapakah sisa kopi yang dimiliki oleh Aldo? Nah, mari kita simak penjelasannya ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan soal yang berikutnya, yaitu pengurangan pecahan. Di sini sudah diketahui Aldo memiliki 2/4 kg kopi. Kemudian digunakan untuk membuat minuman 1/4 kg. Nah, yang ditanyakan berapa sisa kopi yang dimiliki Aldo. Nah, di sini kan Aldo memiliki 2/4 kg kopi. Kita langsung masukkan saja ya. 2/4. Kemudian digunakan untuk membuat minuman sebanyak 1/4. Nah, digunakan berarti dikurangi ya. 1/4. Nah, karena di sini sudah berpenyebut sama, maka pembilangnya langsung kita kurangi saja ya. Jadi 2 dikurangi 1 yaitu 1. Maka di sini penyebutnya langsung kita simpan di sini ya. Nah, jadi hasilnya 1/4. Kesimpulannya, jadi sisa kopi yang dimiliki Aldo sebanyak
1/4 kilogram. Nah, hasilnya yaitu 1/4 kilogram. Nah, itu dia penjelasan mengenai soal kali ini. Semoga kalian mengerti ya. Oke adik-adik, itu dia penjelasan video tentang materi pengenalan pecahan serta operasi penjumlahan serta pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Sekian dari Ibu Winda, Ibu Salvi, Ibu Saras. mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan juga kesalahan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.